Halo Sobat Merdeka, balik lagi bareng aku Wahyu. Jadi kali ini aku bakalan bahas tentang program Kampus Merdeka. Kebetulan aku adalah awardee dari dua program Kampus Merdeka. Yang pertama itu adalah program Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM, dan yang kedua adalah program Magang Merdeka atau MSIB. Jadi aku bakalan bahas kedua-duanya nih. Yang pertama aku mau bahas dulu PMM. Nah, aku ikut program PMM ini di semester 5. Jadi waktu aku semester 4 itu sudah mulai mendaftar untuk program PMM ini. Aku dapat informasi tentang PMM ini dari kakak kelas atau kakak tingkat aku di kampus. Aku melihat bahwa dia lulus PMM juga, PMM 2. Nah, kemudian aku tertarik nih, kayaknya seru nih PMM. Lalu aku coba daftar dan kemudian minta persetujuan juga dari Kaprodi, dan akhirnya seleksi bareng-bareng teman-teman yang lainnya, dan ketika pengumuman, alhamdulillah kami lulus bersama-sama, lulus bareng gitu, bisa berangkat bareng. Ada yang sama-sama seperti aku, lulusnya di Universitas Pajajaran atau Unpad, dan ada juga di tempat-tempat lain, kampus-kampus lain seperti ITB, UGM, dan sebagainya. Nah, aku ingat banget waktu itu ada pengumuman atau informasi tentang pendaftaran program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Aku dan teman-teman yang lain segera mendaftarkan diri atau mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, karena memang sudah mendapatkan informasi ini dan ingin mengikuti program ini dari lama seperti itu. Dan kemudian ketika sudah mempersiapkan berkas segala macam, akhirnya kami daftarkan diri dan lolos ke tahap survei kebinekaan. Kemudian kami seleksi bersama-sama, survei kebinekaan, dan akhirnya ketika pengumuman kami pun bisa lolos seperti itu. Itu untuk tahapan-tahapan seleksi yang di program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Lalu udah nyampe nih tanggal keberangkatan. Kita kan dapat tiket gratis ya, tiket pesawat gratis. Lalu kita berangkat nih dari kota asal ke kota tujuan. Waktu itu aku mendarat di Bandar Udara Soekarno-Hatta di Jakarta. Kemudian sudah ramai banget nih, ada bus penjemputan untuk menuju ke Bandung atau menuju ke Jatinangor, Bandung. Karena aku kebetulan waktu itu adalah di Unpadnya yang di Jatinangor seperti itu. Dan fun fact-nya, Unpad ini adalah PT penerima terbanyak mahasiswanya. Pada waktu itu sekitar hampir 1.500, 1.250 atau berapa gitu. Banyak banget, dia paling banyak PT penerima se-Indonesia waktu PMM 3. Itu keren banget sih Unpad, dan banyak banget tuh busnya waktu penjemputan di Soekarno-Hatta. Nah, kemudian kita langsung bergegas naik bus bareng-bareng teman-teman yang lain, dan bahkan aku nggak ada kenal sama sekali karena kita sebelumnya memang belum ada komunikasi sama sekali sama peserta-peserta yang lain. Lalu kita nyampe nih di Bandung, di kota Bandung. Wah, aku merasakan perbedaan yang sangat signifikan ya dengan kota asal, karena benar-benar dingin banget di sana. Jadi ketika kita baru keluar dari bus, itu dingin banget, asli Bandung dingin banget. Lalu kemudian kita langsung menuju ke tempat kos masing-masing. Lalu itu kali pertama aku jumpa teman-teman yang lain, karena teman kos aku itu berasal dari Sulawesi semuanya seperti itu. Dan selama di sana itu seru banget sih, karena banyak jalan-jalannya juga, dan aku bisa ngerasain gimana rasanya jadi mahasiswa Unpad. Itu keren banget mahasiswanya. Jadi kita bisa belajar banyak, baik di kampus maupun di lingkungan sekitar. Dan aku juga belajar bahasa Sunda di sana, karena memang orang Sunda itu ramah-ramah pisan, gitu. Ramah banget orang Sunda di sana. Dan juga teman-teman PMM Unpad itu seru-seru juga, karena yang namanya sama-sama merantau, jadi kita seperti sama-sama ya susah sama-sama, senang sama-sama seperti itu. Dan juga di Unpad itu agak shock sih aku ketika mulai belajar di sana, karena memang full English ya gitu. Jadi ya, tapi ini tantangan yang perlu diadaptasi sebenarnya. Jadi aku bisa belajar banyak dari sana. Selain itu kan di PMM itu ada kegiatan atau programnya Modul Nusantara. Jadi kita belajar
tentang kebudayaan di sana, tentang wisata-wisata di sana, pokoknya yang di luar kampus lah seperti itu. Kami mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di sana itu bareng-bareng. Jadi itu berasa banget serunya itu setiap weekend untuk eksplorasi hiburan dan juga jalan-jalan gitu. Jadi tidak hanya belajar di kampus, di kegiatan PMM ini kita juga belajar di luar kampus, dan juga benefitnya juga banyak banget. Selain yang sudah aku sebutkan tadi, juga kita dapat tiket pesawat gratis tadi ya, dan juga dapat uang bantuan biaya hidup untuk selama 4 bulan di sana, dan juga banyak hal-hal lain yang kita dapatkan tentunya. Lalu yang kedua, program yang aku ikuti adalah MSIB atau magang merdeka. Nah, waktu itu aku lolos di bagian project manager di salah satu startup di Kota Batam, yaitu Infinite Learning, tepatnya PT Kinema Trans Multimedia. Nah, waktu itu aku ingat banget, aku daftar MSIB itu waktu masih di Bandung, teman-teman. Jadi waktu aku masih ikut program-program mahasiswa merdeka, tapi sudah di akhir-akhir program sekitar bulan Desember kalau tidak salah. Jadi aku langsung mencoba mendaftarkan diri nih. Jatah mahasiswa untuk ikut itu adalah 2 kali. Untungnya dosen-dosen di sana di kampus aku bisa diajak kerjasama untuk melengkapi berkas itu. Lalu setelah direkomendasikan dari kampus, aku ikut seleksi dan memilih beberapa mitra. Waktu itu kita bisa pilih 20 lebih atau 22 ya mitranya. Jadi waktu itu aku ngambil sekitar 19 mitra. Salah satunya itu di tempat aku lolos waktu itu di Infinite Learning Batam. Dan seleksinya itu selain berkas, kita juga seleksi interview. Jadi kita diwawancara sama mitra. Seleksinya beragam tergantung mitra dan tergantung divisi mana kita ambil seperti itu. Dan kemudian pengumuman, aku lolos di project manager. Banyak sekali teman-teman dari seluruh kampus di Indonesia. Ada yang dari Bali, ada yang dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, itu semuanya ada di sana. Jadi kita bisa belajar bareng di sana, jumpa teman-teman lain seperti itu. Jadi yang utama tuh kalau program kampus merdeka, kita jumpa relasi baru dan keluarga baru pokoknya. Lalu benefit dari program MSIB ini juga banyak banget. Jadi kita bekerja seperti karyawannya mitra yang kita pilih atau yang menerima kita. Jadi kita benar-benar bekerja sama seperti karyawan-karyawan yang lainnya, tapi kita mendapatkan gajinya itu dari Kemdikbud sebesar 14 juta selama 1 semester itu. Jadi untuk mendapatkan itu juga harus melengkapi beberapa persyaratan, seperti misalnya logbook pekerjaan bulanan kita itu sudah kita selesaikan dan sudah di-ACC oleh mentor kita. Karena kalau belum di-ACC atau masih butuh revisi, maka harus segera direvisi untuk mendapatkan bantuan biaya hidup tersebut. Nah, dan juga kita bisa jalan-jalan, jumpa teman-teman yang lain. Kan kita bisa mau kemana nih, misalnya pas ada libur, pas sebelum pulang kita mau jalan, apalagi Batam ya, Batam deket banget sama Singapura. Jadi kemarin aku juga sempat jalan-jalan ke Singapura karena kebetulan dekat dari Batam seperti itu. Dan kemudian kita juga dapat sertifikat banyak banget. Kalau di IL itu mereka sangat appreciate banget. Jadi mereka kasih sertifikat, mereka kasih penghargaan kepada kita, best intern, best project dan sebagainya, best divisi. Itu keren banget. Dan kantornya juga asik, kayak startup yang nggak terlalu banyak tekanan, kerjaannya santai karena rata-rata Gen Z semua yang bekerja di sana. Oke teman-teman, mungkin itu tadi sharing dari aku terkait program Kampus Merdeka yang aku ikuti, yaitu program pertukaran mahasiswa merdeka dan juga magang merdeka atau MSIB. Nah, mungkin teman-teman yang tertarik boleh banget nih kita coba untuk daftarkan diri atau cari tahu minimal tentang program Kampus Merdeka ini, baik PMM, MSIB maupun program-program Kampus Merdeka lainnya. Siapa tahu teman-teman bisa menjadi awardee untuk PMM dan MSIB di sesi atau di batch berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.